namaku Maya, dan aku adalah seorang guru honorer di salah satu SMP di kota kecil. Sekolah ini sudah sangat tua, berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Jadi jangan heran kalau bangunannya penuh dengan nuansa klasik dan mistis. Di sekolah ini, ada satu bangku yang paling sering jadi bahan cerita seram. Bangku itu terletak di sudut paling belakang kelas 8A, dekat dengan jendela yang menghadap pohon beringin tua. Aku tidak pernah percaya hal-hal mistis, apalagi cerita hantu di sekolah. Namun, aku harus mengakui, ada aura aneh yang menyelimuti bangku di sudut kelas itu. Saat pertama kali masuk mengajar, aku melihat ada ukiran nama Sinta di salah satu laci bangku itu. Entah kenapa, sejak saat itu, aku selalu merasa ada yang aneh dengan bangku itu. Setiap kali aku lewat, aku merasa ada hawa dingin yang menusuk. Kisah tentang bangku Sinta ini memang sudah menjadi legenda di sekolah. Konon, Sinta adalah salah satu siswi terbaik di angkatan ke-2005. Dia cerdas, baik hati, dan selalu duduk di bangku itu. Namun, suatu malam, Sinta ditemukan meninggal di sekolah. Tubuhnya tergantung di pohon beringin tua yang persis berada di depan jendela kelas 8A. Tidak ada yang tahu kenapa dia bunuh diri. Sejak saat itu, arwahnya dikabarkan menghantui bangku itu. Beberapa siswa yang pernah duduk di bangku itu mengaku mengalami hal-hal aneh. Ada yang bilang tas mereka tiba-tiba jatuh sendiri. Buku-buku di dalam laci berserakan. Dan kadang, terdengar suara bisikan lirih memanggil nama mereka. Namun, aku selalu menganggapnya hanya sebagai bualan anak-anak nakal. Sampai suatu malam, aku harus lembur memeriksa tugas siswa. Saat itu, hujan turun sangat deras. Aku berada di ruang guru, yang kebetulan bersebelahan dengan kelas 8A. Aku mendengar suara gaduh dari kelas itu, seperti kursi yang digeser. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir itu mungkin hanya suara angin. Tapi suara itu terus berulang. Semakin lama semakin jelas. Penasaran, aku pun berjalan ke pintu kelas 8A. Pintu itu sedikit terbuka, dan aku melihat ke dalam. Gelap, hanya ada cahaya remang-remang dari lampu jalan di luar. Aku memberanikan diri masuk. Suara gaduh itu tidak ada lagi. Aku mengedarkan pandangan, dan mataku terpaku pada bangku Sinta. Bangku itu, yang biasanya tertutup rapat, kini terbuka sedikit. Aku merasakan hawa dingin yang menusuk, dan bulu kudukku merinding. Aku buru-buru keluar dari kelas itu, dan kembali ke ruang guru. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara angin. Tapi malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan bangku Sinta. Keesokan harinya, aku menceritakan kejadian itu pada Pak Budi, guru olahraga yang sudah mengajar di sekolah ini selama puluhan tahun. Pak Budi hanya mengangguk dan tersenyum. Kamu sudah merasakan kehadirannya, Bu Maya. Sinta memang sering main-main kalau malam, katanya dengan santai. Aku pun bertanya, kenapa Sinta bunuh diri, Pak? Apa ada hubungannya dengan bangku itu? Pak Budi menatapku dengan tatapan serius. Ini bukan cerita yang enak didengar, Bu. Tapi Sinta bunuh diri bukan karena depresi. Dia dibunuh. Saat itu, ada sekelompok siswa yang sangat iri dengan prestasinya. Mereka menjebak Sinta, membuatnya terlihat seperti mencuri kunci jawaban. Sinta yang merasa malu dan depresi, pergi ke pohon beringin itu, dan di sana, dia dibunuh dan digantung. Bangku itu adalah satu-satunya saksi bisu, jelasnya. Sejak saat itu, pandanganku terhadap bangku Sinta berubah drastis. Aku tidak lagi merasa takut, tapi kasihan. Aku merasa ingin menenangkan arwahnya. Suatu sore, setelah semua siswa pulang, aku mengambil bunga mawar putih dan meletakkannya di atas bangku Sinta. Aku duduk di bangku di sebelahnya dan berbicara pelan. Aku menceritakan betapa sedihnya aku mendengar kisahnya dan betapa aku berharap dia bisa tenang. Tiba-tiba, ada hembusan angin sejuk yang melewati wajahku. Aku melihat ke arah bangku Sinta, dan di sana
Aku melihat sebuah pena bergerak-gerak sendiri, seolah-olah sedang menulis sesuatu. Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang. Pena itu menulis, "Terima kasih, Bu." Aku tertegun. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi merasa takut berada di kelas 8A. Bahkan di malam hari, aku yakin Sinta sudah tenang. Bangku di sudut kelas itu tidak lagi menjadi tempat yang menyeramkan, tetapi menjadi saksi bisu sebuah kisah sedih. Dan kini menjadi tempat yang penuh damai. Terkadang, saat aku berada di kelas itu, aku masih mencium aroma bunga mawar putih yang samar. Aku tahu, itu adalah kehadiran Sinta, yang kini sudah tenang. Kisah ini tidak lagi menjadi horor yang menakutkan, melainkan sebuah pengingat akan pentingnya kebaikan dan bagaimana sebuah cerita sedih bisa menemukan kedamaian.